Malam Pak. Iya. Selamat malam. Bapak dengan Pak siapa? Dengan Pak Sujaja. Pak Sujaja. Pak, Bapak dibilang bahwa saksi dari kejadian malam kecelakaannya Randy dan Lady gitu. Benar nggak sih Pak? Betul. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih kronologis cerita awalnya tuh yang Bapak lihat seperti apa? Waktu pertama sih biasa saya pulang kerja itu memang sekitar jam 3. Memang saya mobilnya pelan. Terus ada yang nyalip tuh saya lihat mobilnya putih. Dia di jalur 2. Kemudian dia geser ke jalur 3. Tapi cuma sedikit ya. Terus dia ngebanting setirnya secara tiba-tiba tuh membentuk sekitar 90 derajat bahkan, dan menabrak pembatas jalan yang di pinggir. Terus setelah nabrak ini terguling itu antara 4-5 kali itu saya lihat. Iya, saya lihat itu. Ketika itu jarak mobil Bapak dengan mobil Randy sendiri itu berapa jauh jaraknya? Sekitar 20 meteran ya, 20 meteran. Jadi saya lihat, memang langsung saya ngeliat menyaksikan dengan mata kepala sendiri gitu. Enggak Pak, Bapak menyaksikan pada saat mobilnya terguling Pak. Hmm. Berapa kali sih Pak ngelihatnya Pak? Ini kan di pemberitaan 3 kali Iya. kata. Oh lebih mas, bisa 4-5 kali itu mas. Oh 4-5 kali. Iya. Kalau 3 kan cuma 1, 2, 3 gitu, itu mau enggak? Terus Bapak langsung nyamperin mobil. Iya, kebetulan ini kan ngalangin mobil saya. Iya. Pas berhenti itu. Jadi saya berhenti persis di depan di samping mobil yang itu, kecelakaan itu. Terus saya nyalain lampu jauh, lampu tembaknya biar kelihatan. Terus saya langsung turun membuka pintu. Buka pintu itu saya ngebayangin juga ini di dalam ini ya, maksudnya berdarah-darah lah seperti itu ya. Tapi ternyata tidak. Jadi di luar luka luar tuh nggak ada. Terutama waktu saya buka pertama itu yang terlihat itu kan Lady itu dilihat dari luka luarnya tidak ada. Tidak ada darah lah di luar. Tidak ada darah. Yang ada justru di Randy-nya. Randy itu tangannya terkelupas. Tangannya terkelupas. Terus yang bisa dilakukan sama Lady itu cuma merintih kesakitan karena di bagian belakang aja, kepala, punggung, pinggang, dan bahkan dia bilang kakinya nggak bisa digerakkan. Itu posisinya gimana ya. Pak, mereka Randy, Lady itu posisinya gimana? Apakah Posisi nyangkut duduk atau aja. Duduk aja, posisi di tempat duduknya masing-masing. Tidak ada yang pingsan? Tidak ada. Randy tidak pun ada. masih itu. Iya. Apa yang diucapkan ketika itu awal? Randy tidak ada yang diucapin, cuma Lady aja. Jadi terus Randy bilang, "Pak, tolongin istri saya, tolongin." Makanya saya buka, saya lebarin lagi tuh pintunya karena kan susah. Saya lebarin lagi dan saya minta tolong Randy keluar karena udah ada asap di dalamnya. Saya khawatir itu racun, maksud saya biar nggak keracunan. Terus Bapak suruh Randy untuk keluar? Iya. Seperti apa ucapannya? Mas keluar aja mas keluar dulu. Ini asapnya udah masuk. Saya khawatir nanti ada percikan, terus khawatir juga asapnya itu beracun, saya bilang gitu. Udah keluar aja keluar. Terus dia mau beres-beresin, mungkin nyari-nyari HP atau barang-barang gitu. Terus dia berusaha keluar, saya nahan pintu, terus didorong juga bareng sama Randy, akhirnya bisa keluar dari pintu yang saat ini karena sebelahnya pintunya nggak bisa dibuka. Jadi keluarnya di sini semua. Setelah itu baru kita bareng-bareng angkat Lady. Randy nangis nggak Pak pada saat melihat kondisi Lady yang terbaring? Belum. Di sini belum. Pas di dalam mobil udah tuh. Terus semua saya mau saya tinggal nih, saya nunggu petugas sebenarnya. Petugas tuh belum datang. Cuma kan kasihan Lady-nya udah merintih sakit ya. Jadi saya berusaha udahlah nyari rumah sakit aja dulu. Terus kemudian ada orang juga ke situ. Kayaknya sih mobil bak, kalau saya lihat kayaknya mobil bak, seger mobil bak. Berhenti juga di situ. Saya minta tolong jagain mobil, saya bilang takut ditabrak lagi, nanti kan ada korban lagi, saya bilang gitu. Ya Pak, saya bawa ini ke rumah sakit. Nah, saya bawa ke rumah sakit. Yang saya tahu itu rumah sakit
karena saya orang Jati Asih ya, jadi yang saya inget tuh rumah sakit yang daerah Jati Asih gitu. Jadi saya bawanya ke situ, dibawa ke rumah sakit Mitra Bertiga Jati. aja itu? Iya bertiga aja. Terus? Dalam itu Randy meluk Istri. istri Randy-nya, terus teriak-teriak gitu, teriak-teriak, jangan tinggalin Randy, jangan tinggalin saya, sambil nangis gitu. Jadi kan saya tambah panik tuh mbak, Iya. tambah panik di situ. Akhirnya Ucapannya gimana Pak? Maaf kalau boleh Jangan tahu. tinggalkan saya. jangan tinggalkan saya, jangan tinggalkan saya. Gitu. Terus lady-nya jawab apa? Lady-nya apa? Randy cuma nggak bisa ngomong apa, Randy cuma merintih aja sakit. Oh, sakit bagian ini Iya. dadanya. Di bagian Oh, punggung. sih. makanya Randy jangan tinggalkan saya gitu karena ngelihat lady kesakitan ya. Iya. Sembari nangis ya Pak? Sambil nangis. Terus? Nangis. Terus saya bawa, ya maaf, saya bawanya agak ngebut. Iya. Jadi karena kasihan ya, jangan terlalu lama gitu. Biar ditanganin Segera. cepat gitu, segera. Saya masukin ke rumah sakit di Mitra Jati Asih, Mitra Keluarga Jati Asih. Terus diterima oleh suster di sana. masih Jam berapa IGD. Pak? Sampai ke rumah sakit? Jam 3 gitu Jam 3 ya? Jam 3 ditangani langsung oleh suster sana, terus sampai selesai lah administrasi semuanya selesai, baru sih saya tinggalkan dengan saya meninggalkan nomor telepon di sana. Dan Randy-nya sendiri semenjak itu langsung ada ucapan apa ke Bapak atau kata-kata apa yang diucapkan? Enggak Bapak tahu Randy itu bahwa Randy itu artis? Sebelumnya? Tahu belum pada saat itu? Belum tahunya kapan? Belum tahu. Jadi tahunya itu hari Sabtu malah. Hari Sabtu kemarin tanggal 6 ya, tanggal 6 Sabtu kemarin itu si Randy nelpon saya bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih. Ya saya bilang sama-sama, nggak masalah. Terus dia bilang bahwa pagi-pagi udah di media udah rame. Nah, saya mikir ini yang saya tolong ini siapa sebenarnya? Jadi saya nggak tahu bahwa yang saya tolong itu artis. Saya nggak tahu, beneran saya nggak tahu. Tahu-tahunya bahwa ketika dia ngomong pagi-paginya rame di media. Nah, terus baru saya dengan Browsing. HP di browsing saya lihat ini siapa sih? Nggak taunya Randy sama Lady Nayon. Yang saya tolongin semalam. Iya, saya tolongin. Oh, ini artis. Yang saya tolongin artis, nggak tahu nih. Pak, apa sih yang apa keberanian Bapak? Kan biasa kalau orang kecelakaan di tol kan orang pada takut untuk menolong nih. Apa yang membuat Bapak akhirnya memberanikan diri untuk menyelamatkan Randy sama Lady walaupun belum tahu itu Randy atau Lady? Saya itu udah biasa kan mas. Saya dulu kerja di tol, jadi saya sering lihat ada kecelakaan atau apa gitu. Jadi mungkin naluri aja dari situ saya langsung memberanikan diri nolong. Memang saya dari dulunya kerja di tol. Gitu. Pak, tapi ngelihat mobilnya kan parah tuh Pak, hancur parah begitu. Terus Bapak ngelihat dengan mata Bapak sendiri 5 kali nih Pak ya. Tapi ngelihat kondisinya kok ibaratnya Terselamatkan. alhamdulillah ya Pak, terselamatkan. Gimana Pak Bapak ngelihatnya Pak? Saya juga hampir nggak percaya waktu melihat kejadian itu. Saya pikir juga ini mah pasti ada korban jiwa. Salah satu di dalam mobil itu ada yang meninggal salah satu gitu. Tapi pas saya buka itu ya di luar Ekspektasi. di luar Pemikiran Bapak. pemikiran saya gitu. Itu kok bisa gitu. Luka luar aja nggak ada. Keajaiban banget itu, mobil sampai hancur begitu. Saya pikir juga ada yang meninggal. Tapi ya nggak tahu. Berarti memang pas Bapak temui, pas Bapak buka ternyata 2 orang yang ada di dalam mobil itu dan keadaannya hanya merintih dan minta tolong untuk dibawa ke rumah sakit. Iya, Bapak. gitu aja. Nah, ketika sampai rumah sakit Bapak langsung nyuruh suster untuk mengurusi dan Bapak langsung pulang. Iya, setelah selesai saya pikirkan udah administrasi udah semua, udah dilalui semua, administrasi semuanya kan udah selesai gitu. Saya pikir kan sudah, tugas saya nganter sudah, akhirnya saya pulang. Nah, hari ini baru pertama kali lagi untuk ketemu sama
Iya. Randy? Iya, Bagaimana tuh? beliau nelpon saya itu tiga kali tadi itu udah tolong bertemu. Ya akhirnya kebetulan juga saya jadwalnya kosong. Ya saya bilang oke, hari ini saya bisa. Kemarin waktu hari Minggu saya memang nggak bisa. Udah ada jadwal. Tadi dipeluk juga sama Randy pada saat ketemu tadi apa ya? Iya. Dia berterima kasih banget ya. Merasa terpuruk. Tapi di balik kasus ini, kejadian ini ada mukjizat juga gitu ya Pak. Kan bisa sempat ramai juga gitu kan bahwa dengan masalah mereka berdua. Bapak tahu nggak sih hal itu? Sebetulnya saya memang nggak tahu. Setelah tanggal 6 itu hari Sabtu yang Mas Randy nelpon saya itu saya baru tahu bahwa yang saya tolong itu ternyata artis gitu. Dengan ya itu di media dengan segala permasalahan yang ada di situ saya sebenarnya nggak tahu sama sekali. Tapi banyak hikmah ya Pak di kejadian hari itu. Ya mudah-mudahan Mbak Lady cepat sembuh. Amin. Rumah tangganya juga baik-baik saja. Harapan saya sih begitu. Mendoakan yang terbaik. Randy-nya sudah agak baik dan Mbak Lady walaupun masih pakai kursi roda tapi sehat juga gitu kan? Iya, sehat dan saya lihat tadi hubungannya baik-baik saja. Hubungannya baik-baik saja. Pak, bentuk rasa terima kasih Randy apa tadi mungkin karena kan Randy merasa Bapak itu menyelamatkan ya, kalau nggak ada Bapak kan ya walaupun umur dari Tuhan di atas Allah tapi berkat Bapak juga ada perannya gimana tadi? Jadi kekeluargaan atau seperti apa tadi Pak? Kekeluargaan tadi nawarin ke rumah, main ke rumah, terus malah juga tadi nawarin ya, sedikit kerjaan gitu. Ada ditawari kerjaan apa? Belum tahu siapa. Berarti Bapak sehari-harinya apa sih? Saya driver. Berarti kemarin habis pulang narik? Iya, saya pulang narik kemarin. Saya driver ya, kalau ada apa charteran atau apa gitu saya kerjaan saya. Istri gimana, anak-anak ketika mengetahui ternyata yang Bapak tolong itu Randy gitu? Kaget karena mereka kan lebih tahu daripada saya Pak. Mereka kan lebih tahu bahwa ini adalah artis yang ditolong. saya mah nggak tahu. Iya. Dia yang lebih tahu. Berarti pas Senang sampai banget. ya, pas sampai rumah Bapak habis dari nolong itu besokannya atau malamnya langsung bercerita kepada istri atau keluarga? Bercerita kepada istri, cuma istri juga nanggepin ya mungkin orang lain yang ditolong kan. Saya belum bilang bahwa itu artis, bahwa itu Randy bukan, belum. Jadi waktu itu saya bilang yang saya tolong kayaknya artis ya, karena kan lihat looknya ya, tampangnya bersih gitu. Ya beda lah yang artis. Kayaknya doang. Nah waktu hari Sabtu itu tanggal 6 itu saya lagi ngantar istri di mobil kan, jadi nerima telepon dari istri. Pas dia bilang Randy, terus apa besokannya lah rame, kayaknya artis ya. Saya ngomong lah Randy jangan-jangan Randy itu gitu. Nggak tahu lah saya bilang gitu. Jangan-jangan Randy artis itu. Masih belum tahu tuh. Nah saya pas ke bandara ya, saya kan ini yang di sana bandara, saya buka-buka di jalan. Saya kirimin aja ke istri. Iya ternyata yang saya tolong ternyata artis ya. Saya kirimin fotonya. Lihat berita itu ya? Iya, saya kirimin fotonya itu kalau nggak salah apa ya? Mobilnya, bentuk mobilnya itu. Ini mas, saya bilang ini yang saya tolong ini. Ini mobilnya ini. Mobilnya ini, saya bilang ini orangnya nih. Saya bilang ini. Lah itu mah artis katanya. Saya nggak tahu. Tapi Bapak ikhlas saja sih ya. Iya. Maksudnya tidak peduli siapa itu yang ditolong. Saya nggak peduli itu siapa, pokoknya itu harus saya selamatin yang bisa saya lakukan itu yang saya lakukan gitu. Siap.